Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam setiap perekonomian, pemerintah itu salah satu fungsinya adalah bagaimana menstabilkan keadaan ekonomi. Dalam hal ini kita sebut sebagai kebijakan stabilization. Stabilization policy adalah kebijakan dalam rangka untuk menstabilkan pendapatan nasional. Di mana biasanya pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal. Jadi kalau kita lihat kebijakan fiskal itu bisa kita lihat dari dua instrumen yang dilakukan pemerintah, yaitu meningkat pengeluaran pemerintah maupun pajak. Nah, dua inilah yang menjadi instrumen dari kebijakan fiskal. Proposisi utama dalam teori kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah digunakan untuk menghilangkan inflationary gap dan deflationary gap dengan cara menggeser fungsi agregat ataupun permintaan agregat. Nah, dalam kondisi keuangan pemerintah umumnya bisa kita lihat dalam tiga kondisi, yaitu balance budget atau keseimbangan ya antara penerimaan dan pengeluaran, dan kedua adalah di mana penerimaan lebih besar dari pengeluaran, yaitu kita sebut sebagai budget surplus, sedangkan yang ketiga adalah penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran pemerintah, itu adalah yang kita sebut sebagai budget deficit. Nah, ketika kondisi pengeluaran pemerintah mengalami budget deficit, secara umum pemerintah mencari pinjaman ya. Dari pinjaman itu bisa berasal dari perbankan ataupun bank sentral umumnya, bisa juga dari formasi atau pembentukan modal atau pinjaman dari masyarakat ya. Ataupun kalau tidak pinjaman dari domestik, pemerintah bisa meminjam ke luar negeri. Oke. Nah, secara umum pemerintah meminjam dengan cara menjual surat berharga yang kita kenal sebagai treasury bill dan bond atau obligasi ya. Treasury bill adalah sebuah janji akan membayar kembali sejumlah uang yang dijanjikan setelah 90 hari dari tanggal diterbitkannya. Sedangkan kalau obligasi atau bond merupakan janji pemerintah untuk membayar kembali sejumlah uang yang dijanjikan pada waktu yang akan datang. Biasanya jarak waktu pembayaran kembali itu bisa mencapai 20 tahun ke depan. Okay? Nah, kita buat asumsi pertama adalah bahwa andaikan pemerintah menambah pengeluaran sebesar 1 miliar. Nah, di mana marginal propensity to consume, yang kemarin kita udah bahas ini ya, dari disposable income adalah 0,75. Nah, maka kita akan melihat dua kondisi. Yang pertama, jika tambahan pengeluaran itu pemerintah mengambilnya dengan cara meningkatkan pajak individu sebesar 1 miliar. Artinya bahwa pengeluaran swasta akan turun sebesar 1 miliar. Pada kondisi ini, karena pengeluaran pemerintah dan penurunan swasta sebesar 1 miliar, maka kondisi agregat expenditure dan pendapatan real maupun kesempatan kerja tidak mengalami perubahan. Berbeda jika tambahan pengeluaran pemerintah didanai dari tambahan peningkatan pajak rumah tangga. Nah, ketika itu dilakukan, maka pengeluaran konsumsi turun kurang dari 1 miliar, yaitu 0,7 M. Karena tadi catatannya adalah disposable marginal propensity to consume dari disposable income itu adalah 0,75, sehingga pengeluaran konsumsi itu hanya turun sebesar 0,7 M. Nah, dan jika pemerintah membelanjakan sebesar 1 M, nah ini, maka agregat expenditure atau pengeluaran agregat akan meningkat sebesar 250 juta. Oke. Jadi dalam hal ini kita lihat efek dari kebijakan fiskal itu ada dua, yang bersifat expansionary dan contractionary. Maksud dari expansionary ini apabila kebijakan fiskal itu mampu meningkatkan pendapatan real atau pengeluaran agregat. Sedangkan kalau kebijakannya bersifat kontraksi, maka berdampak kepada penurunan pendapatan real ataupun pengeluaran agregat. Nah, untuk mengukur besarnya efek kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional, kita ukur dengan cara ini, ya,
perubahan dari pendapatan itu dibagi dengan perubahan pengeluaran pemerintah. Oke. Nah, apa yang kita maksud tadi deflationary gap? Nah, pertama kita lihat dari kurva ini. Nah, ini asumsikan bahwasanya ini adalah pendapatan nasional real, aktual, ya. Ini aktual. Nah, di satu sisi potensi kita itu dalam kondisi full employment adalah sebesar YF. Nah, artinya ada gap, ya. Ada gap antara potensial dengan aktual. Ya, yang kita sebut sebagai gap GNP. Oke. Nah, tentu untuk menghilangkan selisih deflationary gap tadi, pemerintah dapat melakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, ya, dalam rangka untuk menggeser agregat expenditure atau menggeser agregat demand ke kanan seperti ini, ya. Jadi ini salah satu tujuan daripada kebijakan fiskal tadi dalam rangka untuk menstabilkan pendapatan nasional. Oke. Apa yang kita sebut sebagai deflationary gap tadi? Pertama, ketika pendapatan real aktual di bawah potensi full employment, ya, di bawah, sekali lagi, di bawah potensi ekonomi full employment, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kesenjangan deflasi mengacu pada kondisi di mana kapasitas produktif ekonomi kurang dimanfaatkan, sementara deflasi sendiri kita bisa definisikan di mana kondisi ketika tingkat harga umum menurun atau inflasi negatif. Oke. Nah, kesenjangan deflasi dapat terjadi ketika misalnya permintaan agregat turun. Ya, misalnya contoh resesi global, tentu dengan resesi global ya akan mengurangi permintaan luar negeri ya untuk produk-produk dalam negeri kita, sehingga ekspor akan turun. Ada juga bisa disebabkan karena suku bunga yang tinggi. Nah, logikanya ketika suku bunga tinggi, maka akan menyebabkan permintaan akan investasi akan turun, sehingga akan menggeser kurva agregat yang lebih rendah, gitu ya. Nah, karena hubungan antara suku bunga dan investasi adalah negatif. Oke. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser ya atau mendorong AE ke AF seperti ini tadi ya. Oke, ini tadi karena kita membuat stimulus kebijakan expansionary, artinya kita meningkatkan pengeluaran pemerintah yang menggeser tingkat pendapatan dari aktual ke potensial. Nah, ini maksudnya dua kebijakan. Apabila kita ingin mengatasi deflasi gap tadi, kita bisa buat dua instrumen ini, yaitu salah satunya adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Kita lihat kalau menurunkan pajak kurvanya seperti ini. Nah, ini tadi yang pertama yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana pemerintah menggeser gap ini gitu ya, deflationary gap itu dengan cara tadi pertama yang ini adalah meningkatkan pengeluaran, sedangkan kurva yang ini adalah menurunkan pajak. Artinya gini, ketika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli kita atau mengkonsumsi rumah tangga akan semakin tinggi, sehingga akan menggeser juga pengeluaran agregat. Nah, seperti itu kita lihat, tapi pergeserannya itu tidak sejajar ya, tapi dia berotasi ya. Oke. Dari A ke AF. Ini adalah dua kebijakan pemerintah yang bisa mengatasi deflationary gap, yaitu menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Nah, berikutnya kita lihat inflationary gap. Untuk menstabilkannya ada dua cara, yaitu government expenditure diturunkan atau pajak dinaikkan. Nah, kita lihat ilustrasinya dalam kurva berikut. Pertama, nah ini kondisi aktual ya. Nah, ternyata kondisi aktual itu lebih tinggi dibanding dengan potensial. Nah, ini potensial maksudnya itu adalah kondisi pendapatan nasional real dalam kondisi full employment. Oke. Nah, di situ juga terjadi kesenjangan. Nah, untuk menghilangkan kesenjangan inflationary gap itu ya, untuk menghilangkannya itu maka pemerintah bisa menurunkan tingkat pengeluaran agregat atau pengeluaran pemerintah diturunkan. Nah, dari titik E ke titik ini. Pada tingkat harga tertentu, maka pemerintah dapat menurunkan pengeluaran tanpa meningkatkan inflasi. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu bagaimana strategi pemerintah untuk menstabilkan pendapatan nasional. Atau pemerintah menaikkan pajak. Nah, kalau kita lihat pemerintah menaikkan pajak seperti ini,
Nah, ini adalah kondisi aktual di bawah kondisi full employment. Nah, untuk menghilangkan inflasi gap itu pemerintah bisa meningkatkan pajak. Nah, ketika pajak naik, maka konsumsi akan turun sehingga akan juga menggeser agregat pengeluaran agregat ke pengeluaran agregat full employment seperti ini. Oke, jadi kita udah tahu inflasi gap dapat diatasi dengan cara penurunan pengeluaran pemerintah dan atau meningkatkan pajak konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, jadi dua ini memiliki efek yang sama yang bertujuan untuk mengatasi inflationary gap atau gap inflasi dalam sebuah perekonomian. Oke. Nah, pada beberapa kasus, inflasi dan deflasi itu sangat dihubungkan dengan pengangguran. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat inflasi gap itu adalah besarnya perbedaan antara jumlah investasi yang terjadi dengan besarnya full employment shaping. Nah, kenapa shaping dan investasi? Nah, itu kan portofolio dari keuangan rumah tangga ya. Apakah dia menyimpan dalam bentuk tabungan atau melakukan investasi gitu. Sehingga ketika dia melakukan investasi, akan diharapkan mengurangi pengangguran. Tapi ketika dia melakukan tabungan, maka investasi turun sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin sedikit atau pengangguran semakin besar. Di sini kita lihat di mana besarnya investasi melebihi besarnya full employment saving. Ya. Sedangkan deflationary gap yaitu angka angka yang menunjukkan yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full employment saving, di mana besarnya investasi lebih kecil dibanding dengan full employment saving. Nah, ini lihat inflasi investasi lebih kecil. Semakin besar angka deflationary gap, berarti semakin jauh tingkat employment berada di bawah full employment. Artinya, dengan kata lain bahwa pengangguran semakin besar. Nah, itu tadi maka saya sebutkan saving dan investasi itu sangat berhubungan yang berkaitan dengan tingkat pengangguran. Kita lihat contoh kasus misalnya, kita asumsikan fungsi konsumsi seperti ini, di mana besarnya investasi diperkirakan 35 miliar dan pertanyaannya adalah hitunglah inflationary gap jika diketahui besar kapasitas produksi. Ini tadi YF ya, full employment 120 miliar per tahun. Atau pertanyaan keduanya, hitung besarnya deflationary gap jika diketahui besar kapasitas produksi nasional itu 220 miliar per tahun. Nah, kita carikan dulu kondisi full employment saving seperti ini. Nah, kita dapat, tinggal kita masukkan aja sebenarnya harganya, substitusikan fungsi Y-nya tadi 120 ya, ini. Kemudian C fungsinya ini kita substitusikan sehingga kita peroleh full employment saving-nya itu adalah 20 miliar. Sedangkan inflationary gap-nya itu adalah investasi dikurangi full employment saving. Berarti kita peroleh berapa? 15. Tinggal kita kurangkan aja. Nah, bagaimana kondisi kedua? Pada saat kapasitas produksi itu atau dalam kondisi full employment 220 miliar per tahun, maka full employment saving-nya adalah seperti ini. Nah, ini pun sama aja, kita substitusikan fungsinya dan angkanya, kita peroleh 45. Nah, besarnya deflationary gap itu adalah 10. Kita kurangkan full employment saving dengan nilai investasi, yaitu 45 full employment dikurangi dengan investasi 35 miliar. Kita peroleh 10. Ini contoh kasus sederhana ya, untuk menghitung inflationary dan deflationary gap. Nah, alat kebijakan fiskal tadi secara umum kita udah singgung sedikit instrumennya apa aja. Nah, kita lihat sekarang tool dari kebijakan policy atau tool dari kebijakan fiskal. Yang kenal pertama itu adalah automatic tool atau yang kita kenal istilahnya built-in stabilizer. Ya. Nah, ini maknanya adalah sesuatu yang dapat mengurangi marginal propensity to spend. Ya. Jadi kecenderungan untuk pengeluarannya dari pendapatan nasional dan kemudian menguranginya dengan nilai multiplier-nya, itu yang kita sebut sebagai built-in stabilizer. Built-in stabilizer dapat mengurangi besarnya fluktuasi dari pendapatan nasional yang disebabkan karena perubahan autonomus dalam pengeluaran agregat. Autonomus kita udah kenal sebenarnya adalah nilai variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nilainya adalah autonomus. Oke. 3 alat utama dalam built-in stabilizer adalah pajak,
pengeluaran pemerintah dan transfer. Oke. Nah, pajak sendiri akan mengurangi MPC dari pendapatan nasional, sedangkan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran agregat dan transfer payment. Contohnya seperti asuransi sosial dan jasa kesejahteraan, dan yang kedua adalah seperti kebijakan-kebijakan dalam pertanian, ya, sektor pertanian, seperti agriculture support policy, subsidi gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua toolnya adalah terkait dengan discretionary tools, ya. Jika gap yang terjadi terlalu besar, maka kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan discretionary fiscal policy. Artinya apa? Ya, pemerintah bisa melakukan perubahan terhadap pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka untuk mengurangi gap yang terjadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini kebijakan moneter, ya, kita bahas sedikit. Nah, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang berusaha untuk mempengaruhi keadaan ekonomi, ya, keadaan ekonomi dengan jalan merubah penawaran uang dan suku bunga. Nah, dari sini jelas bahwasanya instrumen kebijakan moneter itu adalah bisa dari penawaran maupun suku bunga. Umumnya kebijakan moneter ditugasi kepada bank sentral. Di Indonesia itu seperti Bank Indonesia. Ya. Jadi inflationary gap dapat dihilangkan oleh Bank Indonesia dengan cara menurunkan penawaran uang. Ya. Sedangkan jika terjadi recessionary gap dapat dihilangkan oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan penawaran uang. Jadi ada dua tadi ya. Kalau dia inflation gap, dia menurunkan penawaran uang, sedangkan kalau resesi dia menaikkan penawaran uang. Oke. Nah, kebijakan moneter juga memiliki dua efek terhadap pendapatan nasional ataupun pengeluaran agregat, bisa bersifat expansionary maupun contractionary. Nah, kalau dia bersifat expansionary, pada prinsipnya sama dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter itu dapat mendorong meningkatkan pendapatan nasional, sedangkan contractionary adalah pendapatan nasional, ya, itu jadi turun. Jadi kita sebut sebuah kebijakan itu sebagai expansionary apabila kebijakan itu bisa meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya kita sebut sebagai kontraksi apabila stimulus dari moneter itu bisa menurunkan pendapatan nasional. Nah, tentu dalam rangka ini adalah untuk menjaga stabilisasi. Contoh kebijakan kontraksi moneter adalah pengurangan jumlah uang beredar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kenaikan suku bunga. Nah, sedangkan kalau dia bersifat ekspansi, ya, dia bisa meningkatkan jumlah penawaran uang beredar dan penurunan tingkat suku bunga. Kenapa penurunan tingkat suku bunga menjadi sifatnya ekspansi? Karena ketika penurunan suku bunga dilakukan akan menyebabkan investasi akan naik. Investasi naik akan menggeser agregat ekspenditur yang mengarah kepada national income atau GNP menjadi naik. Nah, jadi dia bersifat ekspansi. Oke. Ini mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ini sekilas kita lihat hubungan antara jumlah uang dan suku bunga. Nah, ini kalau kita lihat jumlah uang beredar itu kurvanya itu vertikal karena itu diintervensi oleh bank sentral ya. Nah, kita lihat suku bunga akan berhubungan secara negatif dengan jumlah uang beredar. Oke. Ini kita lihat fungsi preferensi likuiditas adalah merupakan preferensi konsumen untuk meminta akan uang. Oke, kita lihat pada tingkat suku bunga R0, maka jumlah uang yang diminta sebesar M0 di sini. Keseimbangan. Tapi ketika suku bunga turun, permintaan uang akan lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena pada saat suku bunga turun, maka katakanlah rumah tangga atau masyarakat meminta uang lebih banyak untuk melakukan investasi, sehingga diharapkan permintaan uang itu akan semakin besar. Itulah preferensi konsumen dalam meminta uang. Nah, kalau kita lihat lagi hubungan antara suku bunga dan pengeluaran investasi. Ketika suku bunga pada titik 0 di sini, maka permintaan investasi hanya sebesar ini. Nah, ketika suku bunga turun, apa yang terjadi? Maka investasi akan semakin besar. Ini yang kita sebut sebagai biaya imbangan. Artinya apa? Orang lebih suka melakukan investasi ketika suku bunganya rendah. Ya, karena harapannya dengan investasi dia akan memperoleh lebih besar dibanding dengan tingkat suku bunga yang ada. Sebaliknya, kalau suku bunga tinggi, maka
rumah tangga atau konsumen ataupun swasta akan lebih banyak melakukan saving. Artinya tabungan saving akan meningkat, di satu sisi investasi akan turun, ya. Kenapa ya? Kita akan lebih aman menyimpan di bank dengan suku bunga atau membeli surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu yang lebih tinggi dibanding dengan investasinya sendiri gitu ya. Jadi ini makna dari ini. Jadi hubungan antara suku bunga dan investasi adalah bersifat negatif. Ini kita lihat pada kurva berikutnya. Ini yang pertama tadi kita bahas adalah sama juga dengan deflationary gap ya. Pada saat BI menaikkan penawaran uang, ya, mekanisme bekerjanya itu adalah pertama, ketika suku bunga turun, ya ini kan instrumen dari bank sentral ya, akan menyebabkan investasi akan naik. Nah kita tahu investasi itu bagian dari aggregate expenditure. Kita udah ingat sebelumnya, aggregate expenditure adalah di mana kita tulis C plus I plus G, ya, plus X kurang M. Nah ini dia, jadi I-nya bergeser akibat dari penurunan suku bunga, sehingga akan menyebabkan pendapatan nasional akan bergeser dari Y0 ke Y1. Nah ini yang tadi salah satu kita sebut sebagai moneter yang bersifat ekspansif. Oke, dengan demikian maka agregat demand juga akan bergeser dari AD0 ke AD1 seperti ini ya. Jadi keseimbangannya berada pada titik Y1. Oke. Nah, kita lihat kebijakan moneter itu di kasusnya di Indonesia secara umum. Sebelum kita lihat ke Indonesia ya, tujuan dari kebijakan moneter itu setidaknya ada 3 ya secara umum, yaitu untuk target inflasi ya, kemudian pengangguran dan menjaga nilai tukar rupiah. Oke. Nah, kemudian sedangkan instrumen kebijakan moneter itu yang pertama adalah suku bunga, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Giro wajib minimum ini adalah biasanya bank sentral mengatur jumlah giro wajib minimum yang giro wajib minimum sendiri yaitu bisa kita sebut sebagai simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro yang berada di Bank Indonesia untuk semua bank. Nah ini makanya giro wajib minimum. Oke. Nah tadi ini sudah saya pikir udah jelas ya, inflasi sebagai target. Oke, kemudian menargetkan tingkat inflasi, kemudian mempengaruhi pengangguran tujuannya, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Ini beberapa tujuan dari kebijakan moneter. Kalau di Indonesia kita lihat karena udah menerapkan kebijakan nilai tukar itu adalah mengambang ya, floating ya. Jadi dia bebas gitu loh, sesuai dengan harga pasar. Ya, kan sekarang kalau nggak salah kita mencapai 15 ribuan ya nilai rupiah kita. Inflation targetin sebagai salah satu tugas Bank Sentral di Indonesia. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.